Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Berjumpa dengan saya kembali di mata kuliah klimatologi pertanian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi iklim. Jadi kenapa kita harus membahas klasifikasi iklim? Karena dengan klasifikasi iklim kita akan bisa menentukan tentang bagaimana kita membudidayakan tanaman yang cocok pada iklim, ada variasi iklim yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kita akan memasuki klasifikasi iklim berdasarkan MOR ya. Jadi hal ini digunakan untuk tanaman hutan dan tanaman perkebunan ya. Terus penentuan kelas iklim hanya menggunakan curah hujan, tadi menggunakan bulan basah dan bulan kering. Kemudian data curah hujan yang diperlukan itu minimal 10 tahun atau lebih lama lebih bagus, atau 20 tahun maupun 30 tahun. Nah, dibedakan berdasarkan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering dengan kriteria lebih dari 100 mm untuk bulan basah, dan untuk bulan kering kurang dari 60 mm, dan untuk bulan lembab itu rentang antara 60 sampai 100 mm. Nah, ini adalah tabel klasifikasinya. Yang pertama, kelas 1, tingkat kelembapan adalah basah, yaitu antara 1 sampai dengan 6 bulan lembab. Kemudian kelas 2 agak basah dengan kriteria 1 bulan kering. Kemudian 3 agak kering, rentan antara 3 sampai 4 bulan kering. Keempat itu adalah tingkat kelembapan kering dengan rentan 6 bulan kering. Kemudian terakhir sangat kering, dia lebih dari 6 bulan kering. Ya, bisa diperhatikan ya di sini. Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Jadi biasa kita lihat di stasiun klimatologi ya. Nah, nanti kita ambil rata-ratanya seperti ini. Nah, ini klasifikasi iklim berdasarkan MOR. Nah, kita lanjut ke klasifikasi iklim berdasarkan Smith-Ferguson. Ini hampir sama dengan MOR, tapi ada yang berbeda sedikit ya. Dan ini dipergunakan juga sama untuk hutan dan juga tanaman perkebunan. Nah, penentuan kelas iklimnya juga menggunakan curah hujan dengan minimal waktu yang diambil itu adalah 10 tahun, sama seperti MOR ya. Nah, kemudian kriteria yang digunakan adalah penentuan bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Bulan kering yaitu bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Bulan lembab yaitu bulan yang dengan curah hujan 60 sampai 100 mm, sedangkan bulan basah itu lebih dari 100 mm. Nah, penentuan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering dilakukan tiap tahun selama periode pengamatan. Kemudian jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering dihitung, kemudian dihitung rata-ratanya. Nah, penentuan tipe iklim berdasarkan nilai Q yaitu dengan persamaan Q sama dengan rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah kali 100%. Ini bisa diperhatikan. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Misal diketahui selama 20 tahun jumlah rata-rata bulan kering sama dengan 2 dan jumlah rata-rata bulan basah sama dengan 8, maka penyelesaiannya seperti ini menggunakan rumus yang tadi ya. Q sama dengan bulan keringnya 2 per bulan basahnya 8 dikali 100%, didapatlah nilai 25%. Nah, 25% berdasarkan tipe iklim atau nilai Q itu masuk kategori daerah basah, yaitu hutan hujan tropika ya. Ini nilai 25%, berarti masuk tipe iklim B ya, 14,3 sampai 33,3 ya. Nah, dengan daerah basah dan
dan hutan hujan tropika. Nah, selanjutnya kita beralih ke klasifikasi iklim berdasarkan pendapat Alderman ya. Jadi Alderman itu menentukan klasifikasi iklim menggunakan unsur iklim juga curah hujan yang kita gunakan. Nah, data hujan yang dipergunakan juga sama, minimal 10 tahun, lebih lama juga lebih baik. Terus sistem klasifikasi ini dipergunakan hanya untuk tanaman pangan atau semusim ya. Yang lebih tepatnya tanaman semusim. Tanaman semusim kan lebih banyak tanaman pangan dan juga hortikultura. Nah, kriteria dalam klasifikasi ini didasarkan atas perhitungan bulan basah, bulan lebat, dan bulan kering sama. Nah, yang berbeda ini, bulan basah adalah bulan dengan hujan rata-rata lebih dari 200 mm. Kemudian untuk bulan lembab rentan antara 100 sampai 200 mm. Sedangkan bulan kering adalah bulan dengan rata-rata hujan kurang dari 100 mm. Itu sudah dikatakan bulan kering kalau di klasifikasi iklim Alderman. Nah, subdivisi yang ditentukan berdasarkan panjang periode bulan kering berturut-turut adalah subdivisi 1 bila bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Kemudian subdivisi 2 bila bulan kering berturut-turut 2 sampai 3 bulan. Subdivisi 3 bila bulan kering berturut-turut 4 sampai 6 bulan, sedangkan subdivisi 4 bila bulan kering berturut-turut lebih dari 6 bulan. Nah, ini bisa kita lihat segitiga Alderman ya. Yang sebelah sini adalah panjang pertumbuhan tanaman. Yang sisi kanan adalah jumlah bulan kering berturut-turut, dan sisi bawah adalah jumlah bulan basah berturut-turut. Nah, ini adalah segitiga Alderman untuk menentukan kelas kesesuaian agroklimat ya, kelas agroklimat. Nah, keterangannya sebagai berikut. A1 dan A2 itu untuk padi ya, terus menerus, tetapi produksi kurang karena pada umumnya kerapatan fluktuasi radiasi surya rendah sepanjang tahun. B1 sesuai untuk padi terus menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik, produksi tinggi bila panen musim kemarau. B2 dapat tanam padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek. C1 itu tanam padi dapat sekali dan palawija 2 kali setahun. C2, C3, C4 tanam padi dapat sekali dan palawija 2 kali setahun. Lalu penanaman palawija yang kedua harus hati-hati jangan jatuh pada bulan kering. Kemudian D1 tanam padi umur pendek 1 kali dan biasanya produksi bisa tinggi karena kerapatan fluktuasi radiasi tinggi. Kemudian D2, D3, D4 hanya mungkin untuk 1 kali padi atau 1 kali palawija setahun. Dan E itu adalah daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat 1 kali palawija, itu pun tergantung jika adanya hujan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada diskusi kita bisa diskusikan dalam grup. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.